Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan jin dan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak diperbolehkan manusia dan jin saling menyakiti, saling mengganggu, karena keduanya diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Salawat serta salam kita aturkan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita bisa mengerjakan setiap hari, dan mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada kita untuk melaksanakan. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan tip pada saudara yang ada di rumah, yaitu tentang ciri gangguan jin dan sihir pada tubuh saudara. Apabila ciri-ciri ini terdapati ada di dalam diri Anda, maka saudara perlu melakukan ruqyah mandiri atau diruqyah orang lain. Gangguan jin pada manusia bisa terjadi pada siapa saja, baik itu jin kiriman atau sihir, maupun karena ulah kedoliman jin itu sendiri. Untuk ikhtiar penyembuhan, kita lakukan ruqyah. Sebelum kita melakukan ruqyah mandiri atau diruqyah oleh ahlinya, kita akan meluangkan waktu untuk menganalisa diri kita. Apakah dalam tubuh kita ada gangguan jin atau memang penyakit medis biasa. Berikut ini adalah 50 ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin dan sihir. Jika ada 7 poin bahkan lebih, maka saudara sudah layak untuk melakukan ruqyah mandiri atau diruqyah pada ahlinya. Ciri-ciri gangguan tersebut seperti ini. Nomor 1, ciri-cirinya orang yang terkena gangguan jin dan sihir, yaitu emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Semisal seorang istri membantah suami atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. Jadi hal kecil dibesar-besarkan sehingga menjadi sangat marah. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Yang kedua, sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. Setiap melakukan sesuatu selalu was-was. Contoh mau takbir sholat, itu berulang kali takbir Allahu Akbar, lalu diulang lagi Allahu Akbar. Dia selalu was-was. Atau niat wudu, atau di dalam rumahnya itu kelihatan selalu kotor, padahal itu sudah dibersihkan. Ya, di mana hati selalu was-was, itu adalah ciri-ciri salah satu kena gangguan jin. Yang nomor 3, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang, disertai kemalasan dan kelesuan
luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lain. Jadi cenderung melakukan maksiat. Ya. Kalau cenderung melakukan maksiat, contoh melihat aplikasi yang sukanya itu mengumbar aurat. Ya. Sama, banyak sekali di TikTok ini yang seperti itu. Tapi tujuan kita bukan mencari yang itu, mencari yang benar, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu membuka aurat, berjoget-joget di depan umum, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang terkena gangguan jin. Ya. Nomor 4, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat, dan jika mampu mendirikan sholat, maka sering lupa rokaatnya secara berulang-ulang. Kalau sholat itu sering lupa rokaatnya, sehingga ini dapat 3, apa dapat 4, ini dapat 2, atau dapat 3. Maka lakukanlah sholat berjamaah di masjid atau musolah agar tidak sering lupa. Ya. Yang kelima adalah sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran, saat tidak bisa baca lebih dari 30 ayat, atau tenggorokan terasa berhenti sama sekali, bahkan tertidur saat baru membuka mushaf. Begitu membaca Al-Quran sudah datang itu sangat ngantuk. Lalu bila ingin melakukan kebaikan seperti zikir, sholat sunnah, itu diiringi kemalasan yang sangat tinggi. Nomor 6, melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun, menyendiri, dan mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Yang ketujuh, cepat lesu dan merasa capek, juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja. Nomor 8, sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal dan terganggu pikirannya. Nomor 9, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Misal pusing di kepala itu mendadak, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung dan sesak tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba tidak ada sesuatu secara ilmiah, itu tiba-tiba merasakan sakit yang seperti yang saya sebutkan tadi. Maka apabila ditelisik secara kedokteran dan ilmiah tidak ada suatu sebab sebab musabab, dan tiba-tiba sakit, maka perlu dicek dengan ruqyah mandiri atau diruqyah pada ahlinya. Nomor 10, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah. Begitu waktu sholat, nanti aja dah, waktunya masih panjang. Terus tidak suka mengamalkan amalia-amalia sunnah. Nomor 11, depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. Apabila sering seperti itu, maka saudara ada ciri-ciri terkena gangguan jin. Nomor 12,
sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab. Lalu jantung berdebar-debar dengan keras. Nomor 13, sering kesurupan, baik separuh ingatan atau secara total. Separuh ingatan itu ya dia masih ingat, tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tidak bisa mengendalikan gerakannya, ngomel-ngomel, tapi dia sadar, marah-marah dia sadar, ingin melakukan sesuatu, tapi dia sadar, atau secara total dia tidak sadar, lalu kesurupan. Nomor 14, sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri. Ada bisikan yang memanggil namanya. Merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan, menyuruh sesuatu kejahatan, semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, bunuh diri, terjun ke sungai atau jurang, atau menabrakkan diri, dan lain-lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Yang nomor 15, paranoid dan cemas, merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. Nomor 16, sering mencium bau-bauan wangi, bau kembang atau dupa, bau anyir atau busuk atau bau bangkai, ya, yang tidak terlihat sumber baunya. Contoh kalau di rumah ada sering bau wangi, bau menyan, bau busuk, baunya sangat menyengat, tapi dicari sumbernya nggak ada lah. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri gangguan jin, bisa rumahnya, bisa orangnya. Ya. 17, pusing berlebih, vertigo, dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring, dan lain sebagainya. Kalau secara medis itu ada indikasi sakit seperti itu, berarti itu sakit medis biasa. Apabila itu diperiksa oleh dokter, tidak ada sakit menurut dokter dan tiba-tiba seperti itu, bisa juga itu adalah salah satu ciri-ciri terkena gangguan jin. Nomor 18, sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali. Atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Dia merasa ada sesuatu yang menyuruh, mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Nomor 19, memiliki kemampuan supranatural, semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Karena orang-orang yang seperti ini, indigo, itu mengatakan bisa meramal, bisa melihat masa depan. Ini adalah orang-orang yang terkena gangguan jin, bukan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sesuatu yang diberi kelebihan oleh Allah, maka dia adalah waliullah. Seseorang yang sudah menjadi waliullah, dia adalah dekat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan melaksanakan perintah Allah. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bisa, yang sebutkan saya tadi, dia adalah tidak ada nampak kewalian. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Lalu nomor 20, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus baik sekilas atau jelas. Ya. Jadi orang yang bisa melihat seperti itu, ada memang dia diganggu jin, karena jin itu zalim, atau dia berpuasa untuk hal suatu ilmu, sehingga dia bisa kelihatan seperti itu. Nomor 21, rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau
sakit menaun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Nomor 22, sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain, tersenyum, kadang menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Nomor 23, susah tidur, insomnia, gelisah, cemas, dan sering terbangun di malam hari. Nomor 24, dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari sehingga badannya panas, lemas, dan suka marah-marah. Ya. Nomor 25, susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. Nomor 26, sering mimpi seakan dihimpit benda berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, atau yang disebut di dalam bahasa Jawa itu tindihan, ya, atau menangis, meronta-ronta dalam keadaan tidur padahal dia dalam kondisi tidur. Lalu atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan seperti ingin berteriak, minta tolong, namun mulut seperti terkunci. 27, mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan seperti ular, serigala, tikus besar, harimau, dan lain-lain. Intinya orang itu sering mimpi menakutkan. Ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Nomor 28, sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur, kondisi mata tertutup. 29, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi, naik rumah yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang 30, semua mimpi tentang keburukan, melihat kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah, atau jalan, dan lingkungan yang seram dan mengerikan. Nomor 31, mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali, atau menakutkan sekali. Nomor 32, mendengkur dengan keras seperti harimau, dan gigi yang berbunyi waktu tidur, geraham, krek 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 krek. Kalau tidurnya itu mendengkur sangat keras, nah, ini hati-hati ya. Terus nomor 33, mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki perempuan berkali-kali, dan ingin bertemu dengan orang yang diimpikan tersebut. Lalu mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang-orang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. Nomor 35, mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Nomor 36, gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas, namun ketika dicek dengan termometer atau diperiksakan ke dokter, dia sehat dan temperaturnya tubuh itu normal. Nomor 37, sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan, atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. Nomor 38,
Hipoten sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam seperti semisal para dukun, ya, berbagai praktisi ilmu hitam, praktisi ilmu kebatinan, ya, senam pernapasan, khodam, ya, punya amalan overdosis, yang katanya punya ilmu laduni, ya, yang punya susuk, ya, atau dia mengatakan aktivasi otak tengah, pernah ikut mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak ada sunnahnya di dalam Islam, lalu atau puasa-puasa ilmu dan lain sebagainya. Apabila itu pernah dilakukan dan ada keanehan di dalam diri saudara, maka perlu di ruqyah mandiri atau diruqyah pada ahlinya. Lalu mandul, jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk ke rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atau suruhan dukun. Dicek dokter normal, yang laki normal, yang perempuan normal, semua normal. Namun dia mandul, bisa juga ini adalah gangguan jin. Atau nomor 40, kista, miom, ya. Penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran. Kadang sembuh dengan mengangkatnya dan kadang sebaliknya. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan meletakkan di perut, di mana posisi itu ada kistanya. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dan sihir. Lalu yang ke-41, dia pikirannya selalu kotor, atau disebut orang-orang Victor. Ya. Jin bersarang di mata laki-laki dan mengendalikan saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. Kadang jin bersarang di kemaulan laki-laki dan dada berupa hawa panas bagi perempuan yang berbuat pikiran kotor saat melihat lawan jenisnya. Yang kedua, stroke ringan, tidak bisa berdiri saat mau sholat, atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Stroke ini bisa memang sakit medis biasa, atau memang ada indikasi gangguan jin. Jadi sakit apapun yang ada di dalam tubuh itu, kalau memang itu secara medis, secara kedokteran itu adalah penyakit medis biasa, maka ya tetap boleh diruqyah, ya, karena Al-Quran itu adalah syifa. Yang ke-43, hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menaun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan secara medis atau sihir. Untuk membedakan, cukup bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan di tangan, lalu letakkan di tempat yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah sihir. Yang ke-44 adalah jomblo menaun, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan itu menjadi bubar. Ya. Ke-45, sering kedutan di sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu, sering kedutan, jedut-jedut gitu. Ya.
Lalu eksem atau gatal ya, yang sporadis atau lebih ringan dari itu yang tidak sembuh-sembuh. Yang ketujuh, anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji, dan membantah dengan sorot mata yang aneh. Nomor 48, anak indigo, sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera ke-18, mampu melihat jelmaan makhluk halus dan lain sebagainya. Yang 49, ya, ada sindikat-sindikat gaib ya, terstruktur dan terorganisir untuk melemahkan bagi orang-orang Islam sehingga mereka dimasukkan ke agama yang lain dengan cara sihir. Ya, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Nomor 50, diperkosa jin. Mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh, menyerupai makhluk alien, makhluk yang lain, atau mantan atau orang lain. Dia sering mimpi seperti itu ya. Lalu nomor 51, peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan kembali setelah beberapa tahun kemudian dan ingin diakui anak. Jadi kadang-kadang kalau ingin kalau kadang itu seperti mengandung tapi tidak mengandung, tapi tidak menstruasi, ternyata kadang hilang janinnya, atau itu bukan mengandung, setelah diperiksakan ke dokter hilang janinnya. Maka kalau ada hal-hal seperti itu, insya Allah itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Apabila yang saya bacakan tadi ini 50 lebih ini, di dalam tubuh saudara ada minimal 5-7 ke atas, itu adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Silakan diputar ulang dari awal hingga akhir. Dan caranya bagaimana untuk mengatasi ini semua? Ya, coba cek dengan ayat-ayat syifa didengarkan, lalu mohon pada Allah, atau ingin ruqyah jarak jauh sama saya, silakan hubungi nomor saya WA, nanti kita live di TikTok, berjanjian dulu di nomor WA 0821 4347 4433. Demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan ruqyah jarak jauh, bisa membuat air sendiri di rumah. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan akan saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.